Setelah kita berbicara tentang kenaikan harga yang signifikan dalam hal biaya umroh, lalu bagaimana kita harus menyikapi kenaikan ini selanjutnya? Apakah kenaikan harga biaya umroh ini mengendorkan niat kita untuk beribadah umroh? Ataukah kita akan tetap bersemangat dengan melihat apa saja sih yang sebenarnya kita kejar dengan umroh ini? Apa sih keutamaan umroh? Sudahkah kita tahu keutamaan umroh yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya? Mari kita bahas lewat video berikut ini. Jangan lupa dukung dulu dengan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bukan Ibu Biasa. Apa kabarnya sahabatku semuanya? Semoga sehat walafiat, dalam kebaikan dan keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dengan umroh karena Allah. Lalu berikutnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang beberapa keutamaan umroh. Saya rangkum dalam 5 keutamaan umroh. Yang pertama adalah sama dengan ibadah haji, yaitu menghapuskan dosa. Ada tuh hadis bahwa suatu umroh kepada umroh yang lainnya adalah kafarah di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Artinya berarti luar biasa besar nilai keutamaan umroh ini. Jika dibandingkan dengan harta yang kita keluarkan, ya diampuni dosa itu jauh lebih berharga dan lebih mahal. Kemudian yang kedua, keutamaan umroh lainnya yakni dijauhkan dari kemiskinan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi insya Allah dengan kita melaksanakan umroh, Allah akan berikan kita harta yang lebih banyak, lebih berkah. Tidak sebaliknya sebagaimana yang kita hitung dengan logika. Kalau kita hitung dengan logika mungkin ya kita akan kehilangan sejumlah uang. Tetapi dari sisi janji Allah sebagaimana hadis tadi, bahwa justru kita akan dijauhkan dari kefakiran. Mudah-mudahan bahkan akan diganti dengan keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, orang yang mengerjakan ibadah haji akan dikabulkan doanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, bahwa orang yang mengerjakan haji dan umroh adalah tamu Allah, maka jika mereka bermohon kepadanya pastilah dikabulkannya, dan jika mereka memohon ampunan maka pasti diampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Insya Allah, apalagi dengan adanya makom-makom ijabah, tempat-tempat yang insya Allah menjadi tempat-tempat yang diijabah bagi siapapun yang berdoa. Keempat,
orang yang melaksanakan umroh insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari ibadah-ibadah yang dilakukannya di sana. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, sholat di masjidku, di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lainnya selain di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, ini pahala luar biasa yang mungkin jika kita hitung-hitung tidak akan terkejar dengan beribadah di masjid-masjid di tanah air. Nah, semoga apa yang kita lakukan, sholatkah, baca Qurankah, wiridkah, atau apapun, Allah berikan pahala berlipat ganda sehingga bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita, ibadah-ibadah kita di tanah air. Yang kelima, keutamaan daripada umrah, yaitu saat kita bisa sholat di Masjid Quba, maka Allah berikan pahala berlipat ganda, bahkan menyamai pahala umrah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa telah bersuci atau berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, baginya sama dengan pahala umrah. Masya Allah. Apakah teman-teman tidak tertarik dengan keutamaan-keutamaan ini? Lalu jika melihat keutamaan-keutamaan ini, tentu nominal uang berapapun akan jadi murah, akan jadi lebih ringan, akan jadi lebih tidak ada harganya, karena Allah sudah menjanjikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Karena itu jangan mundur, jangan ragu, dan jangan merasa takut kehilangan harta kita karena kenaikan harga umroh atau karena mahalnya harga tiket umroh, karena apa yang akan kita dapatkan. Keutamaan dari ibadah umroh itu luar biasa dahsyat, tidak bisa diukur dengan nominal. Tinggal kita maksimalkan ibadah umroh kita supaya tidak menjadi kesia-siaan, tapi sebaliknya menjadi ibadah yang bisa meraih semua keutamaan-keutamaan. Selamat menjalankan ibadah umroh, semoga lancar. Semoga Anda dapatkan keutamaan umroh ini dan menjadikan Anda lahir kembali menjadi orang yang diampuni dosanya, kabul hajatnya, mendapat limpahan pahala, mendapat kebaikan, mendapat ganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa dukung terus channel ini serta channel baru saya, Umi Oka. Silahkan di subscribe dan kita akan sama-sama belajar dengan topik sharing dan curhat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.